Indonesia menempati peringkat pertama jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Kerajaan Arab Saudi memberikan kuota per tahun hingga 221.000 jemaah. Besarnya minat Muslim Indonesia menunaikan rukun Islam kelima membuat daftar tunggu haji reguler semakin panjang. Masa tunggu saat ini paling lama 26 tahun. Di tahun-tahun sebelumnya, masa antrean terlama bahkan mencapai 47 hingga 49 tahun. Lantaran itulah banyak Muslim di tanah air memilih umroh lebih dulu. Berbeda dengan ibadah haji, umroh bisa dilakukan sewaktu-waktu sepanjang tahun. Alhasil, jemaah umroh Indonesia terus membludak. Jumlahnya mencapai kisaran 1,4 juta orang per tahun. Buntutnya tidak mengherankan. Jumlah penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh atau PPIU angkanya tembus hampir 2.600 biro travel. Kasus gagal berangkatnya calon jamaah umroh dari PT Hanania Travel ini sebenarnya bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya beberapa waktu yang lalu hal yang sama juga terjadi kepada jamaah First Travel. Nah, polisi saat ini terus mendalami kemana aliran dana yang merupakan pelunasan biaya umroh yang sudah dibayarkan oleh para korban ini. Dan menurut keterangan polisi, biaya atau uang yang didapatkan yang dikumpulkan dari jamaah calon umroh ini digunakan untuk kepentingan di luar perjalanan umroh. Termasuk salah satunya membayar influencer. Kasus gagal umroh bukan baru kali ini saja terjadi. Kasus terbesar sebelumnya menimpa jemaah First Travel di tahun 2017. Jumlah korbannya mencapai 63.000 jemaah. Kerugian saat itu ditaksir hampir 1 triliun rupiah. 3 petinggi First Travel diseret ke meja hijau dan divonis 15 hingga 20 tahun pidana penjara. Ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan terstruktur dan sistematis. Bermodus obral promo paket umroh murah, First Travel terbukti melakukan praktek penipuan dan ponzi. Ranah ibadah ternodai lagi. Kita tidak pernah belajar dari kejadian yang lalu. Pengamat haji dan umroh Indonesia menyayangkan kasus gagal umroh terus berulang. Sistem pengawasan kembali disoal. 1,6 juta per tahun. Dengan menjamurnya jumlah PPIU yang mencapai ribuan saat ini, sudah sepatutnya pemerintah memperketat regulasi. Salah satunya adalah jaminan dana jemaah. Kenapa misalnya tidak ada garansi banknya? Harusnya kan begitu mendirikan itu ada uang yang tertahan di rekening pemerintah ketika agak terjadi. Berapa sih kesanggupan PPU memberangkatkan? 1.000, 2.000? Itu jelas. Kalau Anda punya kesanggupan setahun misalnya 1.000, maka sebanyak 1.000 itulah yang ditaruhkan untuk rekening bank, garansi banknya. Bisa per tahun. Bisa per tahun misalnya. Saya mau berangkatkan tahun ini 1.000 orang targetnya. Maka Anda garansikan uang sebanyak didepositokan untuk garansi banknya untuk 1.000 jamaah. Seperti kejadian Hanantur ini, kalau misalnya jumlahnya 127 orang, maka uang yang ditaruh juga sebanyak itu. Tapi kalau 2.000 ya sebanyak 2.000 orang itu. Maka begitu ada masalah tidak bisa mengembalikan, tidak bisa angkat tangan, bisa dicairkan uang yang digaransi bank tadi. Anggota Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji mengecam kasus penipuan jamaah umroh. Praktisi penyelenggara haji dan umroh meminta masyarakat mewaspadai praktek bakar uang PPIU. Dan kenyataannya seperti itu. Bahkan sekarang ini ada yang model berangkat dulu, bayar belakangan. Ya karena yang model seperti itu. Nah ini juga saya nggak tahu persis model keuangannya, apakah mereka bakar uang ataukah mereka memang ada yang membiayai. Atau gimana nggak tahu saya persis. Saya memang tidak melirik hal yang seperti itu sehingga saya tidak ingin memperdalam hal itu. Ada juga tokoh masyarakat yang terlibat di situ. Nah, terlibat dalam arti kata mereka juga nggak tahu persis membawa jamaahnya, membawa umatnya ke dalam sebuah travel karena ada iming-iming, karena ada rayuan-rayuan dari pihak travel. Tapi ternyata gagal berangkat. Nah ini ada yang seperti itu. Ya namanya
Korban sebenarnya ya tidak ada yang salah korban itu. Pasti korban itu adalah pada posisi yang benar. Tapi yang salah adalah orang yang menyalahgunakan informasi tadi. Atau menyalahgunakan kewenangan tadi gitu ya. Dia sudah memegang amanah dari jamaah, tapi bukan digunakan untuk sebagai amanah yang ditransaksikan, tapi digunakan untuk kepentingan yang lain gitu. Mestinya dia bayar itu kan untuk kepentingan saya mau berangkat. Bukan saya bayar untuk kepentingan orang yang daftar 2 minggu lalu, 2 bulan lalu, 2 tahun lalu, bukan itu. Tapi saya berangkat, saya bayar ini adalah untuk saya keberangkatan. Nah, kadang-kadang kalau travel-travel yang nakal ya, yang nakal ini, orang bayar sekarang itu untuk memberangkatkan tanggungannya yang 2 bulan yang lalu. Nah, itu yang terjadi, yang disebut dengan ponzi mungkin ya. Nah, ini yang Tingginya minat muslim beribadah ke tanah suci sah-sah saja menjadi pasar bisnis perjalanan haji dan umroh. Namun pemerintah harus bisa menjamin kepastian hak-hak para jemaah. Jangan ada lagi jemaah jadi korban travel nakal, bakar uang demi cuan instan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.